Ya, itu anggota DPR yang mewakili Dapil 2 pun di sana tidak pernah menyebut Nias di Senayan sana. Wow. Jadi itu yang membuat saya prihatin. Tanpa ada orang di Senayan yang memperjuangkan itu adalah tinggal impian. Dan tinggal ya hanya rencana. Pemirsa, Nawacita Politik TV kembali ketemu dengan saya, Otto Lijibua, dalam program Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita Politik TV hadir tamu saya, Pak Sekiatule Lauli. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Sehat? Sehat selalu. Ya. Tamu saya ini, saya perkenalkan, beliau awalnya menjadi seorang pengusaha di Jakarta ini, dan yang kedua, beliau pernah menjadi bupati di Kabupaten Nias selama 2 periode, dan beliau juga pernah menjadi wakil ketua umum Advokasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Dan ketika beliau aktif menjadi Bupati Nias, beliau pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Nah, Pak Amayorin Lauli sering dipanggil. Apa kabar nih? Baik ya? Kabar baik, Bapak. Nah, sekarang setelah tidak menjabat lagi menjadi bupati, apa kegiatan hari-hari? Kegiatan hari-hari saya saat ini adalah sibuk ya untuk 2 asosiasi. Ya. Ya, yaitu saya Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Ya. Dan saya Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Berarti sekarang masih suka jalan-jalan dong di berbagai daerah? Makanya saya keliling-keliling daerah sekarang, keliling Indonesia. Iya. Ya, walaupun belum 2 tahun saya menjabat itu setelah saya tidak bupati. Ya, Munas Apkasi, Munas juga Aspeksindo, sehingga ya masih teman-teman para bupati, para wali kota mempercayakan saya sebagai Dewan Pembina pada kedua asosiasi pemerintah tersebut. Luar biasa. Nah, sedikit kita berbincang nih, Pak Amayorin. Ini selama menjabat menjadi 2 bupati 2 periode, apa suka duka, kesan dan pesan lah selama menjadi bupati 2 periode? Jadi ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya perlu sampaikan bahwa selama saya menjadi bupati 2 periode di Kabupaten Nias dari 2011 sampai 2021, persisnya dari tanggal 9 Juni 2011 dan 10 Juni sampai 10 Juni 2021. Dan suka duka ya pasti banyak lah. Ya, sukanya adalah yaitu kita bisa ya melakukan berbagai kegiatan-kegiatan atau program-program yang membuat masyarakat bisa senang. Dan dukanya juga itu adalah ya ada hal-hal yang kita sudah maksimal lakukan ya, tapi itu menurut kita adalah sudah baik, tapi ada juga yang memandang tidak baik. Iya, jadi itulah. Ya, itu sehingga itulah suka dukanya. Tapi yang jelas semua adalah saya lakukan kegiatan kepemimpinan di daerah Kabupaten Nias selama 2 periode adalah dengan niat baik. Ya. Memang selama 2 periode itu banyak hal yang saya sudah rencanakan, tapi ada saja yang tidak tercapai. Ada juga yang belum saya rencanakan, tapi justru itu dapat tercapai. Nah, salah satu di antaranya, Pak, ya itu pada saat saya pertama mencalonkan sebagai Bupati Nias, saya ada visi misi, Pak. Ya. Saya ada visi misi, salah satu yang utama adalah saya berniat untuk membangun pabrik karet, karena dominan di Kabupaten Nias itu, Kepulauan Nias itu adalah ya produk karet. Cukup banyak lah ya. Dan ternyata
saya tidak tahu kondisi pada saat itu, bahwa ya pabrik itu adalah tidak terlepas dari power listrik. Oh. Mana mungkin bisa ada pabrik itu ya tidak ada listrik. Sehingga saya makanya begitu masuk ya di pemerintahan Kabupaten Nias, saya mau coba dan sudah ada investornya. Oke. Sudah ada investornya, itu sudah saya siapkan, makanya saya berani masukkan di dalam visi misi saya. Ya. Tapi ternyata saya sampai di sana, power listrik sejak merdeka Kepulauan Nias hanya 26,5 megawatt. 26,5 megawatt. Sekepulauan Nias. Sekepulauan Nias yang ada di daerah ya Moave dan Illinois. Ya. Nah, itu pun yang 20 megawatt itu leasing atau sewa dari ya perusahaan Amerika. PLN menyewa Ke perusahaan ya Amerika. ke perusahaan Amerika yang namanya APR 20 megawatt. Berarti aset PLN atau aset Negara. ya negara soal tenaga listrik di Kepulauan Nias sejak merdeka itu adalah hanya 6,5 megawatt. Itulah sebabnya ya mulai tahun 2013 ya saya bukan 2013, 2012 ya saya masuk 2011. Mulai 2012 saya buat proposal pembangunan power listrik ya ke PLN pusat yang saya tembuskan ke Kementerian Energi ya ESDM ya, yaitu saya minta 150 megawatt ya, yang tadinya saya tidak tahu bahwa itu kondisi PLN di sana. Yang kedua saya minta supaya juga ada pembangunan tower, karena kalau besar power nggak mungkin bisa distribusikan ke desa-desa, tidak mungkin kalau tanpa tower. Bayangkan sebelum saya datang ke Nias, ya itu adalah tidak ada tower listrik, hanya tiang-tiang ini, ya untuk mendistribusikan. Sehingga itulah yang membuat saya, ya karena visi misi saya mau membangun pabrik, sehingga saya adalah memperjuangkan power listrik di Kepulauan Nias, yang akhirnya saat ini adalah terwujud mulai tahun 2015 mestinya. Ya. Tahun 2015 sudah masuk anggaran APLN. Ya, baik tower dari Gunung Stoli sampai Teluk Dalam, ya, maupun juga power gardu induk istilahnya, mesin, yaitu adalah 25 megawatt. Udah masuk tahun 2015. Sehingga saya ikuti terus itu. Ternyata ada perubahan pimpinan PLN. Dirut tahun 2015 itu dari Pak Nur ke Pak Sofyan ya Basir. Nah, sehingga akhirnya terhentilah, tidak jadi terlaksana pembangunan tersebut. Listrik di Nias. Ya, program yang sudah teranggarkan itu. Ya, yang GI 25 megawatt, terus itu tower dari Gunung Sitoli sampai Teluk Dalam tidak terlaksana 2015. Padahal sudah teranggarkan 2015. Akhirnya karena perubahan kepengurusan atau kepemimpinan PLN, barulah Sofyan Basir, di zaman Sofyan Basir itu mulai bulan Maret itu 2016. mulai 2016 barulah dibangun itu gardu induk. Karena saya kan monitor terus, ya kan. Barulah mulai dibangun di Danoi, ya gardu induk yang 25 megawatt yang sudah teranggarkan 2015. Nah, setelah itu bulan Agustus, ya. Nah, bulan Agustus terjadilah itu pemadaman listrik. Kenapa? Ada problem antara mereka yang tadi disewa ini di APR dengan APR. APR ya. Nah, ada persoalan. Sehingga itu yang power 20 megawatt tadi ini itu adalah dikunci, tutup, kabur orangnya. Gelaplah Nias. Ya. Pada saat itu
hanya 6,5 megawatt. Itu pun mesin yang sudah tua. Ya, itu pun mesin yang sudah tua. Jadi sehingga saat itu kelabakanlah Kepulauan Nias. Masyarakat Kepulauan Nias berbagai, ya, itu alat-alat elektronik semua pada rusak. Ya, dan gelaplah Nias. Sehingga itulah sebabnya saat itu saya bersama dengan, ya, anggota DPR, ya, waktu itu yang membidangi listrik, saya datang ke PLN. Saya minta hal ini tolong diperhatikan. Karena PLN juga berusaha bagaimana supaya itu APR bisa menghidupkan kembali, buka kembali. PLN juga, APR juga tidak mau. Ya, bahkan menteri sendiri pun SDM mereka juga tidak mau. Ya, akhirnya, ya, pada saat itu saya dengan diam-diam, ya, saya datang ke kedutaan besar Amerika. Ya, yang di, ya, Amerika Selatan itu. Ya, Amerika Selatan, ya. Nah, saya datang ke situ, kebetulan ada teman saya di situ. Sehingga saya minta, ya, bantu itu bagaimana caranya supaya APR ini bisa menghidupkan dulu sementara mobilisasi genset semua. Yang akhirnya, Pak, ya, itu, ya, dengan pertolongan Tuhan, ya, sehingga saya juga kan, ya, tidak berpikir waktu itu kenapa kok sampai terbuka pikiran saya ke situ, tapi saya percaya itu adalah tuntunan daripada Tuhan. Ya, sehingga saya bisa diberi kesempatan ketemu dengan yang menangani masalah, ya, perusahaan-perusahaan Amerika, ya, di Indonesia. Ya, sehingga saya bercerita masalah ini, akhirnya barulah dia telepon APR itu. Ya, sehingga di Rut pun tidak berani dan tidak dihargai lagi, tidak dianggap. Ya, bahkan menteri sekalipun. Tapi dengan pertolongan Tuhan, sehingga saat itu adalah orang kedubes, ya, Amerika, telepon APR, langsung itu 2 hari atau 3 hari setelah itu, langsung datang ke Nias. Ya, APR itu dibuka kembali. Itulah sebabnya sempat 14 hari, kalau nggak salah 12 atau 14 hari, ya, itu baru dibuka. Kalau nggak salah, ya, dulu sempat ada mobilisasi genset ya, dari luar kota. Iya, semula. Kalau menunggu itu, sebulan baru semua itu. Nah, apakah itu kita menunggu itu? Akhirnya, itulah sebabnya saya bisa datang ke istana. Ya, itu juga masalah. Saya telepon Pak Yasona waktu itu. Ya, saya datang ke Pak Muldoko. Saya datang ke Pak Pratikno. Ya, Seknek. Ya, saya minta supaya perhatian Nias gelap. Iya kan? Nah, akhirnya itulah sebabnya saat itu, Pak, ya, itu nah, sedang pembangunan tadi ini dari Maret belum selesai gardu induk itu pada saat kejadian yang itu 20,5 yang 20 megawatt. Iya kan? 25 megawatt, Pak. 25 megawatt. Nah, itu sedang pembangunan. Makanya waktu itu, ya, itulah sebabnya saya dulu minta bantuan Pak Yasona, Menteri Hukum dan HAM, ya, supaya diajak melihat langsung ke sana itu kondisi Nias oleh Presiden. Maka datanglah setelah 17 Agustus, nggak tahu tanggal, lupa lagi, 18 atau 19 waktu itu, ya, itu adalah sebenarnya itu kalau tidak bertepatan 17 Agustus, langsung datang waktu itu. Tapi karena ketepatan waktu itu 17 Agustus, setelah 17-an, barulah ke Nias Pak Jokowi. Jadi sehingga kehadiran Pak Jokowi di sana, kita manfaatkan dan kita minta kesediaan beliau untuk meletakkan batu pertama, pembangunan tower. Nah, karena dia juga udah lihat bahwa sedang pembangunan gardu induk. Kami kan, ya, survei lewat waktu itu kan. Jadi sehingga sedang pembangunan gardu induk yang 25 megawatt. Nah, tapi kita ajak untuk peletakan batu pertama, ya, tower listrik tersebut. Jadi banyak yang simpang siur selama ini itu adalah, ya, kehadiran PLN di sana karena atas kedatangan Pak Presiden. Tidak, Pak.
Sebelum itu sudah utuh saya perjuangkan sebelum itu. Ya, jadi sehingga simpang-siur. Itu perlu saya jelaskan. Nah, itulah sebabnya itu visi misi saya pembangunan pabrik itu yang mana mungkin ada. Listrik nggak punya? Tidak bisa. Listrik nggak punya. Nah, investor menunggu-nunggu. Coba menunggu dari 2011, Pak. Sementara itu kejadian 2016. Iya kan? Masih tidak ada listrik. Mana mungkin investor menunggu-nunggu. Dia kan orang pebisnis. Ya. Nah, akhirnya investor tersebut 2015 itu dia sudah bangun pabrik di Jambi. Nggak mau dia lagi nunggu-nunggu saya gitulah. Ya, saya bilang, oh tunggu dulu, listrik ini masih saya perjuangkan. Nah, akhirnya itulah sebabnya itu bukan saya tidak komit atau bohong saya untuk membangun pabrik. Investornya sudah ada. Tapi investornya nggak sabar lagi menunggu sudah 4 tahun. Udah 4 tahun loh Pak, dia menunggu. Iyalah, iya, cukup lama. Cukup lama. Jadi akhirnya dia tidak sabar lagi. Akhirnya ya yang beruntung yaitu Jambi di sana, dia bangun di sana. Nah, jadi tentu dia bicarakan dulu ke saya. Saya bilang oke, saya tidak masalah. Baru listrik ada. Sehingga itulah awalnya pembangunan listrik di Nias, ya itu gara-gara visi misi saya ada untuk membangun pabrik. Walaupun tidak jadi pabrik, tapi dampaknya sekarang bagi masyarakat ada. Ya kan? Di mana saya bawa pembangunan ke sana itu masalah power listrik, ya sehingga sekarang Nias jadi terang, walaupun sering mati-mati, ya itu teknis itu. Ya itu bukan kesalahan saya itu atau kesalahan kita ya. Yang di PLN. Ya itu adalah. Nah, sekarang berapa jumlah, berapa megawatt sekarang? Sekarang itu terakhir kemarin saya datang tahun 2022. Saya kan kalau pulang ke Nias itu saya tetap ke Idanoi itu saya monitor. Kenapa? Karena belum sesuai dengan apa yang komitmen kami dengan PLN yang 150 megawatt. Tapi sampai sekarang itu kemarin tahun 2022 itu masih baru 82. Oh, sudah 82 megawatt, ya? Sudah 82 megawatt. Sehingga itulah sebabnya sekarang yaitu bisa semua desa yang sudah terbuka itu masuk jaringan listrik. Harusnya berapa megawatt untuk seluruh Kepulauan Nias? Kalau saya yang sesuai dengan proposal saya yang saya buat adalah 150 megawatt. 150. Dengan perhitungan ya itu adalah bisa ada pabrik, terus itu resort, ya pariwisata, dan hotel-hotel, itu saya udah perhitungkan semua itu. Nah, tapi sekarang kondisinya baru 80-an megawatt, itu sudah cukup untuk konsumsi bagi masyarakat. Masyarakat ya? Ya, sudah cukup. Yang penting asal terbuka jalan aja sekarang, ya masuk jaringan pasti masuk. Listrik ya? Listrik. Jadi untuk kebutuhan masyarakat lah, ya sudah itu cukup. Lah dengan 80 ya. Tapi kalau misalnya itu ada nanti pabrik, ya ada investor lagi yang mau, ada resort, ya pariwisata segala macam, ya itu adalah kurang. Nah itu makanya itu proposal saya dulu itu pertama itu 150 megawatt. Dan tetap kita adalah, dan tetap saya monitor itu. Walaupun saya bukan bupati sekarang. Karena itu proposal saya gitu loh. Ya, nah ini tentang listrik lah. Artinya kita bersyukur selama Pak Amayorin menjadi Bupati Nias ada kemajuan yang sangat signifikan tentang penambahan daya listrik. Nah, kalau yang lain, pembangunan yang lain? Yang lainnya ini, Pak. Inilah anehnya dan rumitnya Kabupaten Nias dengan hasil pemekaran. Kabupaten Nias ini induk. Ya, yang mana orang kan induk itu kan lebih hebat daripada hasil anaknya ya. Tapi beda, Pak. Justru anak-anak lebih hebat daripada induk. Kenapa? Ya, karena pada saat pemekaran Kabupaten Nias mulai dari Nias Selatan. Ya, 1 mekar. Nah, kedua tahun 2008 mekar lagi sekaligus 3. Yang diusulkan dulu pemerintah itu, ya itu adalah tidak masuk kota Gunung Sitoli. Ini teman-teman masih ada ini Pak Maputri. Ya akhirnya kita kumpul masyarakat Nias dulu di Jakarta. Ya kenapa? Kalau hanya 2, berarti nanti hanya 4. 4. Ya kan?
dia tidak masukkan kota. Kenapa nggak dimasukkan kota? Ada juga alasannya. Karena itu Kabupaten Nias, ibu kotanya Gunung Sitoli. Nah, sementara kita mau minta bupati pada saat itu untuk merubah, menambah. Ya, supaya tambahkan, mekarkan juga Gunung Sitoli. Supaya iya kan? jadi 5. Supaya jadi 5. Tujuannya kita, ini pemekaran kabupaten kota ini hanya pekerjaan antara. Yang sesungguhnya final yang kita pikirkan bagaimana supaya jadi provinsi. Nah, provinsi Kepulauan Nias atau sebuah provinsi minimal 5 daerah. 5, betul. Nah, dan harus ada kota. Betul. Harus ada kota, Pak. Ya. Tanpa kota nggak minta juga, biar 7, biar 10. Nggak ada kota, nggak bisa. Itulah sebabnya Proptap nggak jadi karena si Bolga nggak mau bergabung. Iya. Nah, itulah persoalannya. Jadi sehingga akhirnya dengan menyusul kota Gunung Sitoli, ya itu padahal itu tinggal sebulan lagi waktu itu kalau nggak salah atau 2 bulan sudah mau disahkan yang 2, ya utara dan barat, tapi disusulkan itu kota Gunung Sitoli. Sementara itu adalah Kabupaten Nias dengan diusulkan mekar kota Gunung Sitoli tidak ada ibu kota. Ya, Kabupaten Nias. Ya, jadi sehingga saat itu kita kumpul di Jakarta, ya masyarakat Nias, tokoh-tokoh masyarakatnya termasuk Pak Hanati lah. Iya. Ya, waktu itu termasuk Pak siapa lagi waktu itulah. Ya, pokoknya banyak lah tokoh-tokoh. Ada dari Bandung segala, ya waktu itu. Ya, sehingga akhirnya ya Pak Bupati Binahati waktu itu sama Melvin itu mengusulkan kota jadi mekar. Nah, sehingga ibu kota Kabupaten Nias tidak disebut-sebut. Tidak ada ibu kota. Nah, tapi kita bilang waktu itu, sudah, nggak apa-apa, yang penting dulu mekar dulu 3. Ya. Sehingga menjadi 5. Ya. Nah, udah masuklah. Akhirnya 2008 diketoklah itu, ya itu menjadi 5 kabupaten kota. Nah, saya kan tidak berpikir juga saat itu bahwa saya akan jadi bupati. Iya. Iya kan? 2008. Karena saya 2006 sudah maju tapi kalah. Nah, saya tidak lagi berniat untuk mau jadi bupati saat itu. Yang penting maju Nias dulu melalui pemekaran. Kan gitu kan? Ya. Tahu-tahu saya jadi bupati 2011. Ya. Nah, sehingga ibu kotanya nggak ada. Ya. Itulah sebabnya saya baru urus pemindahan ibu kota, Pak. Ya. Mulai dari 2011 saya urus pemindahan ibu kota, ya Gido. Ya, tanah sudah disiapkan oleh Pak Bupati sebelumnya, 20 hektar, sehingga itulah yang saya pakai, ya untuk ya menjadi ibu kota. Tapi saat itu tidak ada, kalau hanya 1 harus 2. Ya. Baru saya cari dulu lagi itu pendamping, sehingga saya dapat di Sirete, desa Sirete. Nah, baru saya usulkan. Inilah calon ibu kota Kabupaten Nias. Ternyata Pak, itu tidak mudah. 11 tahapannya itu. Untuk mengurus pemindahan ibu kota. Di luar dugaan saya. Sehingga itu baru turun SK pada saat Presiden Jokowi. Tahun 2016. Coba bayangkan dari 2011 sampai 2000. Sudah 1 periode saya habis. Ya. Sehingga selama 5 tahun, ya itu adalah 2 daerah di wilayah kota Gunung Sitoli, yaitu 2 kepala daerah, 2 pemerintahan, Kabupaten Nias dan kota Gunung Sitoli. Ah, itulah persoalannya anehnya, yaitu Kabupaten Nias Induk. Ya. Nah, sehingga semua terlambat. Ya, apa yang dibangun? Lain kalau kota yang lain, pemekaran. Ya. Kabupaten Barat, Utara, dan Selatan sudah ada ibu kotanya. Tinggal dia membangun. Iya kan? Tinggal dia membangun. Nah, kalau saya mau pindahkan dulu ibu kota. Baru diusulin. Baru diusulkan. 11 tahap, baru turun 2016. SK Presiden tentang ibu kota Kabupaten Nias, yaitu Gido. Itu persoalannya sehingga terlambatlah. Ya, terlambatlah. Ya, pembangunan baik infrastruktur ibu kota, ya maupun
kalau infrastruktur lain itu tetap saya kerjakan, yang tidak ada hambatan. Seperti dulu saya masuk, Pak, 3 kecamatan, camannya jalan kaki, Pak. Ya, 3 kecamatan. Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Mau, dan Kecamatan Somolemole. Ini jalan tidak ada? Jalan tidak ada, jalan kaki. Motor pun nggak bisa lewat. Ya, jalan setapak. Saya udah lewatin. Ya, sehingga akhirnya saya fokus itu untuk yang membangun keterisoliran itu. Sehingga akhirnya setelah jalan itu semua terbuka dan bahkan sampai teraspal, ya, sehingga camat tidak lagi jalan kaki. Itu jalan kaki. Bahkan semua camat saat itu saya berikan mobil. Jadi sehingga mereka pakai mobil. Ya, jadi sehingga ya, kemajuan sangat signifikan. Iya, iyalah. Saya kasih itu, ya, semua camat saya berikan fasilitas mobil. Karena kalau saya berikan tadi hanya yang sudah terbuka jalan, ya tidak adil. Tidak adil, betul. Adil. Jadi saya bangun jalan dulu. Kabupatennya sekarang berapa kecamatan? 10. 10 kecamatan. Saya mekarkan 1. Saya hanya mekarkan 1 selama saya ada, yaitu Sogai Adu. Nah, selain daripada itu, upaya-upaya saya yang saya kerjakan selain itu, ya, itu adalah saya pindahkan 5 desa dari Nias Barat ke kabupaten. Ya, karena mereka sudah usulkan pada saat Pak Bupati sebelumnya, ya, itu mereka sudah nunggu 7 tahun. Nah, ternyata itu tidak bisa juga. Tapi akhirnya, ya, dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, ya, termasuk Dirjen Otda pada saat itu, ya, karena kenal, sehingga akhirnya itu diizinkan pindah. Karena memang tidak layak desa Ehosahoji, ya, terus itu desa Orahili, ya, terus desa apalagi itulah, pokoknya 5 desa. Nah, akhirnya yang tadinya terdaftar di Nias Barat. Nah, kalau mereka ke Nias Barat, kantor ke bupati atau kecamatan, Pak, nah, itu adalah mereka harus lewat Humene dulu, lewat Guristoli dulu, lewat Miga, akhirnya ini. Jadi kasihan lah. Sehingga akhirnya saya beberkan itu, saya presentasikan itu di Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya barulah Menteri Dalam Negeri memahami, akhirnya dipindahkan gabung di Kabupaten Nias. Akhirnya saya gabungkan mereka di Kecamatan Hili Seranggai. Ya, itulah upaya-upaya saya selama ini. Dan selain itu infrastruktur lainnya yang tidak ada kaitan dengan ibu kota tadi, ya, itu adalah saya desa-desa. Karena cukup tertinggal dulu Kabupaten Induk setelah pemekaran, Pak. Ya, bayangkan dulu yang maju itu boleh dikatakan hanya Kota Gunung Soli lah. Ya. Nah, setelah pemekaran Teluk Dalam pun juga hanya Teluk Dalam. Ya kan, desa-desa semua tidak. Nah, jadi makanya itu adalah itu manfaatnya pemekaran. Ya, barulah ya terjadi pemerataan pembangunan. Nah, sehingga desa dari 170 desa Kabupaten Nias, ya, ditambah 5 tadi. 175. Ya, itu yang enggak 170 termasuk itu. Termasuk yang 5. Nah, dan termasuk juga sudah saya mekarkan selain 1 kecamatan, ya, saya mekarkan kalau nggak salah itu adalah 30-an. Ya, desa. Ya, jadi sehingga sekarang total 170. 170 desa. Dan itu semua terisolir, tidak ada jalan. Ya, rata-rata hanya yang di pinggir jalan aja yang ada. Akhirnya semua saya buka itu. Itu saya manfaatkan waktu periode pertama itu, Pak. Nah, periode pertama itu adalah saya buka semua jalan. Yang terisolir. Ya, yang terisolir. Sehingga yang dulu orang adalah ya membawa ya hasil pertanian di kepala, ya di beban. Jadi sekarang tidak lagi. Itu adalah bisa ya mereka kendaraan, bahkan bisa masuk mobil. Nah, jadi itu, Pak, itu hal-hal yang saya lakukan ya selama saya 2 periode di sana, dan sudah habis waktu 1 periode untuk ya mengurus ya ibu kota, pemindahan ibu kota. Itulah sebabnya sampai sekarang itu waktu saya selesai berarti hanya saya anggaplah 1 periode saya
Nah, belum selesai itu kantor bupati, belum pindah. Nah, tapi saya sudah mulai. Waktu saya tinggalkan itu sudah sampai atap. Ya, jadi bupati sekarang pengganti saya, dia tinggal meneruskan ya untuk ya arsitekturnya. Ya, nanti Tapi saya semua dengar memang akan diresmikan ya, di 14 Juni. nah, kalau akan diresmikan nanti, ya itu syukur-syukur kalau saya diundang gitu loh. Harusnya Tapi sih diundang, itu ya. adalah desain saya itu semua, dan itu saya sudah saya bangun dan sampai atap, ya bahkan itu ya tinggal pokoknya itu apa itu, tinggal Finishing plaster lah ya. finishing ya. Nah, jadi sehingga halaman pun saya bikin sengaja luas, ya saya bikin seperti itu. Karena saya sudah bangun sebenarnya mulai tahun 2016 itu. Begitu sudah disahkan ibu kota, mulai sudah saya bangun dari tanah yang diberikan oleh bupati sebelumnya. Tapi ternyata itu adalah lahan tersebut longsor. Sudah saya mulai pembangunan pondasi dan tahap kedua. Mulai tiang-tiang. Ternyata longsor. Lah, itu yang membuat lagi terlambat, Pak. Sehingga memerlukan lagi waktu untuk pemindahan. Baru saya cari lahan yang bisa menghibahkan. Karena kan tidak ada anggaran. Betul, harus dihibahkan. Nah, sehingga saya dapat di tempat yang sekarang. Ya, saya dapat di tempat yang sekarang. Ya, sehingga itu baru saya mulai bangun. Tapi saya bangun pun itu, saya pindahkan itu pun, saya tetap melalui prosedur sesuai dengan aturan yang ada. Saya minta persetujuan DPRD. Ya. Untuk memindahkan. Untuk memindahkan. Saya nggak mungkin pindahkan sendiri. Nanti saya masuk penjara. Iya kan? Iya, iya. Sehingga saya minta ya DPRD, ya itu adalah ya persetujuan. Dengan alasan ini. Ya kan? Mereka survei, mereka lihat lapangan, akhirnya mereka paripurnakan setuju. Baru saya mulai pembangunan. Jadi itu saja waktunya sudah. Baru itu ya. Berapa lama habis. Jadi itulah sebabnya ya pembangunan kantor DPRD maupun pembangunan kantor bupati itu ya sampai sekarang itu begitulah kondisinya. Sementara kantor-kantor dinas itu sudah saya bangun. Ya sudah saya bangun sejak sudah ada yang saya bangun malah sebelum turun SK Presiden tentang pemindahan ibu kota. Saya bilang ya mau itu nanti terserah, tapi yang penting kan pasti ya kantor pasti pindah di daerah ini. Nah, jadi ada beberapa kantor saya bangun. Nah, setelah itu turun SK Presiden baru saya maksimalkan, beberapa kantor saya tambah lagi untuk dibangun. Jadi sehingga itulah sebabnya sampai akhir periode saya masih berkantor ya di kota Gunung Sitoli yang kantor bupati sebelumnya. Iya. Sampai sekarang pun bupati pengganti saya masih di situ itu juga. Masih juga di situ. Jadi ya orang-orang berpikir ya saya tidak bekerja. Tapi ya, itulah problem-problem yang barangkali publik ya belum memahami semua. Jadi yang penting adalah selama 2 periode saya di sana, saya sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang merupakan satu tugas seorang pimpinan daerah. Tadi saya katakan, Pak, ya ada yang sudah saya rencanakan tapi tidak terlaksana. Ya. Termasuk tadi itu ya pabrik karet kan. Tapi ada juga yang tidak saya rencanakan, saya laksanakan, Pak. Ya. Apa itu, Pak? Ya, seperti tadi itu pembangunan listrik. Dengan saya bawa listrik di Nias, Pak, berapa uang negara masuk di Nias, Pak? Itu adalah 1,8 triliun, Pak. Ya, hampir sama dengan waktu BRR, Pak. Ya, 1,8 triliun. Iya, Pak. Iyalah towernya itu aja itu, Pak, adalah belum pembebasan lahan, itu di anggaran saat itu, Pak, 1 triliun, Pak, 1, sekian. Ya. Nah, sehingga itu kan saya belum merencanakan itu, Pak. Ya. Tapi itu saya laksanakan. Karena itu kebutuhan. Kebutuhan Kepulauan Nias, bukan kebutuhan Kabupaten Nias itu, Pak. Ya. Kebutuhan Kepulauan Nias. Yang kedua, Pak, itu adalah saya belum merencanakan. Itu adalah rumah sakit. Ya, itu rujukan Kepulauan Nias. Ya. Yang rumah sakit Gunung Sitoli saya rubah menjadi rujukan Kepulauan Nias.
Karena memang kenyataan yang berubah di situ sekepulauan Nias. Betul. Tidak hanya kota Gunung Sitoli, dan itu makanya saya rubah namanya. Ya. Itu adalah Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, saya rubah menjadi rumah sakit ya Thomson. Ya. Karena dulu dokter pertama di rumah sakit tersebut ya Dokter Thomson. Thomson ya. Iya, jadi sehingga saya kembali kepada sejarah. Ya. Saya yang tidak lupa berterima kasih ke dia kan. Ya. Nah, sehingga saya bikin namanya rumah sakit itu, yaitu Rumah Sakit Rujukan Kepulauan Nias, yaitu Rumah Sakit Dr. Thomson. Itu saya belum rencanakan sebelumnya itu, Pak. Ya. Ya, jadi sehingga saya tetap berpikir bagaimana apa yang diperlukan oleh Kepulauan Nias ini. Yang ketiga, Pak, itu adalah saya buat itu pembangunan mengenai Universitas Nias, Pak. Ya. Ya, Universitas Nias itu, ya itu tidak gampang itu, Pak. Dari 2014 itu saya urus, Pak. Ya, penggabungan itu, Pak, dari STIE, IKIP, apa tidak mudah, Pak. Itu proses yang panjang itu, Pak. Dan itu kita harus buat proposal, kajian akademis dan segala macam. Ya, sehingga itu melalui LLDT Sumatera Utara, melalui Dirjen Dikti. Ya. Ya, itu terus ya sampai Pak Yasona lah itu saya ajak juga untuk ke Dirjen Dikti waktu itu. Dan kebetulan itu kan ke menteri waktu itu. Nah, akhirnya ya dengan berproses, maka pada tahun 2021 yang lalu ya barulah keluar izinnya itu Unias. ya Unias. Universitas Nias dengan catatan tambahan yang tadinya hanya 2 jurusan, yaitu IKIP bidang pendidikan, ya STIE bidang ekonomi, itu otomatis langsung fakultas ya itu ekonomi dan fakultas pendidikan, ya terus yang satu ditambah karena itu nggak mungkin hanya 2 juga, Pak. Ya. Satu universitas. Yang saya usulkan sebenarnya waktu itu 5. Nah, 5 fakultas, Pak. Ya. Nah, tapi akhirnya yang disetujui hanya 3. Apa yang satu? Ya, yang satunya itu adalah ya Fakultas Informatika dan Desain. Oke. Ya, itu adalah itu. Jadi 3 fakultas. Nah, jadi sehingga yang tadi saya nggak rencanakan itu, Pak, dan itu tetap saya lakukan. Ya. Yang penting adalah untuk kepentingan Kepulauan Nias. Itulah yang tetap saya lakukan sepanjang saya masih diberi ya kekuatan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dengan cerita begini kan artinya apa yang tadinya tidak diketahui oleh publik, sekarang kan mereka menjadi tahu. Saya pun juga baru tahu bagaimana perjuangan Pak Amayori selama menjadi bupati di Kepulauan Nias. Nah, perjuangan ini kan saya percaya kan ini tidak bisa berhenti. Sekalipun sekarang kan sudah tidak menjabat sebagai bupati lagi. Saya mendengar informasi Pak Amayorin mau maju jadi calon anggota legislatif. Apa ini benar? Itu benar, Pak. Jadi tadinya itu setelah saya selesai bupati bulan Juni 2021 yang lalu, ya saya udah bicara dengan anak-anak, ya itu apalagi saya sudah terlibat lagi di dalam 2 asosiasi pemerintah ini, dan saya tidak mungkin lagi saya kembali ke dunia usaha, ya karena juga kan saya fokus terhadap pekerjaan yang sudah diberi tanggung jawab, itu prinsip saya gitu loh. Nah, jadi sehingga itu apalagi politik. Ya. Nah, jadi saya hampir tadinya saya bilang sudah cukuplah ya saya terjun di dunia politik dengan saya menjabat 2 periode, dan dampaknya sekarang pun masih saya dipercaya oleh para kepala daerah ya untuk menjadi pembina ya di 2 asosiasi ini. Tapi ternyata banyak ya yang mendorong saya dengan hangat lagi ini persoalan ya caleg, baik secara personal, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dari Kepulauan Nias dan juga yang ada di sini. Ya, mereka kalau bisa ya Pak Amayorin ya masih sehat itu ya bisa memikirkan Nias untuk menjadi caleg.
tapi calegnya di pusat. Betul. Nah, jadi akhirnya itulah yang membuat saya tergerak ya untuk kembali lagi terjun ke dunia politik ini menjadi caleg melalui Partai Demokrat. Ya. Sehingga pada saat itu saya lebih lagi didorong oleh keprihatinan kita semua. Kepulauan Nias tidak ada calon ya dan tidak ada anggota DPR ya dari Kepulauan Nias ini di Senayan. Ya, pemilu 2019. Ya, dari hasil pemilu 2019. Ya. Yang mana sesungguhnya ya ini adalah saya nggak tahu kesalahan siapa ini. Padahal kita kalau kompak ya kalau kita memikirkan kepentingan ya legislatif ini di ya pusat sangat memberikan manfaat bagi kemajuan daerah. Ya. Ya, bisa 3 orang, bisa malah 4 orang. Suara kita setiap pemilu itu, ya yang datang ke TPS, mungkin ada sekitar, sekepulauan Nias itu ada sekitar 450, Pak. Yang datang ya? Yang datang, Pak. Nah, 450. Satu kursi, kalau partai besar, itu 100-an, Pak. Sudah dapat itu? Sudah dapat. Nah, kalau partai kecil, seperti Demokrat, nggak perlu 100, Pak. Yaitu adalah 60 sampai 70 juga udah bisa duduk. Oke. Berarti saya hitung-hitung kalau 450 ya suara dari Nias ya 450.000 bisa duduk 4 orang, Pak. Iya kan? Tapi kok kenapa satu pun tidak ada ya? Itu yang membuat lagi saya itu ya terpanggil kembali, mari saya mau berjuang mencoba. Kalau ada kesadaran, ya kita ononiha ya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Kenapa? Didukung lagi dari keprihatinan kita, ya Pak Suhasil Nazara, ya pernah dia katakan, di mana itu suara ononiha itu. Ya. Lebih lagi spesifik dia katakan saat itu, di mana itu suara BNKP itu. Ya. Yang katanya mayoritas. Jadi sehingga, waduh, termasuk lagi waktu saya datang ke Kementerian Perhubungan, mengingatkan kembali, yaitu tentang lanjutan MOU yang sudah saya buat, ya tentang bandara. Ya, ini bandara lagi tadi, saya bilang, ya itu saya udah buat MOU, ya dengan Menteri Perhubungan tahun 2013, Pak. Ya, itu MOU tentang pembangunan bandara. Yang mana di MOU tersebut itu adalah panjang landasan itu Binaka 2.800 sampai 3.000. Ya. Dan lebar 45 sampai 50. Nah, tentu diikuti dengan overlay landasan. Ya. Itu MOU yang sudah saya buat pada saat ya tahun 2013. Hanya tidak dikawal. Tidak ada yang mengawal. Sudah dikawal selama saya ada. Ya. Saya ikutin terus, makanya tapi kemampuan saya baru sampai 2.250 Ya. meter. Berarti masih kurang ya itu 600 masih kurang 750 meter lagi ya. Iya, atau kalau 2.800 dia standarnya, berarti masih kurang 550. Ya kan? Ya. Nah, berarti masih kurang 550. Sehingga saya katakan, saya datang ke kementerian pada 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Atau 4 bulan yang lalu. Pokoknya tahun 2023 inilah. Saya bilang sama Pak Sekjen, ya, karena saya datang ke menteri, akhirnya diarahkan ke Sekjen. Ya, dulu kan waktu saya masih bupati tahun 2019, itu saya sudah usulkan untuk perpanjangan 100 meter lagi. Ya, dan lebar 15 meter. Terus overlay supaya bisa masuk Boeing 737. Ya. Ya, jangan hanya kita andalkan bombardir ya yang hanya 90 orang. Ya, kursi. Saya mau minimal 100-an. Nah, itu bisa misalnya masuk Sriwijaya,
Ya. Bisa masuk misalnya itu Citylink, ya itu bisa itu dengan tambah 100 meter. Sudah dianggarkan tahun 2020, waktu itu saat saya masih bupati. Ya, jadi sehingga ternyata 2020 COVID sudah direfocusing. Ya, kita tidak bisa salahkan siapa-siapa. Ya, akhirnya kan ya hanguslah itu anggaran tersebut. Nah, itulah sebabnya tahun ini saya datang mengingatkan itu. Pak Sekjen, ya Bapak waktu itu masih Dirjen, masih ingat kan? Nah, bahwa ada program perpanjangan landasan bandara ya, yang kita anggarkan tahun 2020. Ya. Dia masih ingat. Iya kan? Karena dia waktu itu Dirjen Perhubungan Udara waktu saya usulkan ya pembangunan tersebut. Nah, ternyata itu dia panggil Dirjen ya sama anggotanya. Nah, ini coba saya lihat dulu ini. Nah, ternyata itu apa? Ya katanya, oh nanti kita inilah kita perhatikan. Ya ini, tapi saya rasa sudah pernah dianggarkan itu, diusulkan. Iya. Sudah pernah diusulkan. Ya tahun 2022. Ya itu katanya. Ya tapi ya memang ya yang menentukan itu di sana kan anggaran itu di DPR pusat. Ya. Ya jadi sehingga ya mungkin ya kalau belum melaksanakan 2022 yang lalu ya mungkin harusnya dikawal. Ya itu DPR adalah tidak ada yang mengawal. Ya. Ya ada nggak orang NIAS? Ada nggak itu anggota DPRD dari sana? Anggota DPR dari sana? Saya bilang ya ada. Dari Dapil 2 kami, Pak. Ya. Nah, jadi ada siapa aja? Ya saya sebutlah. Itu ya, Siar Sitorus, Martin Manurung, Trimedia Panjaitan. Ya, Trimedia Panjaitan. Ya, terus itu ada lagi yang lain. Yang pokoknya itu adalah ya, yang penting 10 orang. Ya. Ya, yang mewakili Sumut 2. Tapi hanya ya nggak ada orang NIAS. Itu persoalannya. Oh gitu ya. Ya memang itu harus dikawal kayak gitu, Pak. Ya. Jadi apa 10 orang anggota DPRD Dapil Sumut memang nggak mereka perhatikan NIAS? Yang jelas ada beberapa teman yang saya tanya. Ya. Ya. Tapi bukan Dapil 2. Oke. Ya, tapi itu teman-teman lah anggota DPR. Ya. Saya kan suka monitor. Ya. Ya, maaf aja kepada teman-teman anggota DPR yang saat ini duduk. Ya. Kalau saya katakan ini, ya itu teman-teman mengatakan sama saya, ya itu anggota DPR yang mewakili Dapil 2 pun di sana tidak pernah menyebut NIAS di Senayan sana. Wow. Jadi itu yang membuat saya prihatin, Pak. Ya. Ya. Tidak pernah itu menyebutnya. Benar atau tidak saya nggak tahu. Ya. Tapi ini adalah ya pernyataan teman-teman ya anggota DPR RI asal Sumut ya, 2. Enggak, bukan asal Sumut 2, Pak. Oh, dari mana teman-teman lain? Tidak dari Sumut 2. Saya kan hanya mau menanyakan. Ya kami kan tidak ada orang NIAS. Ya. Ya, suka disebut nggak, Pak? Ini suka diperjuangkan nggak? Ya, NIAS. Ya. Oleh anggota DPR yang mewakili kami di Dapil 2 Sumatera Utara. Benar atau tidak pernyataan mereka itu, tapi apa kata mereka? Ya, sepanjang kalau pembahasan anggaran dulu nggak pernah kami dengar itu disebut-sebut NIAS. Berarti orang-orang ini hanya mau mengambil suara saja dari NIAS. Jadi sehingga itulah yang membuat saya prihatin dan saya mau terjun lagi untuk caleg ini, Pak. Ya. Jujur saja, ya terus terang. Ya, ya sehingga saya ya agak-agak sedikit ini juga gitu loh. Karena kenapa? Ya NIAS ini kan sudah masih tertinggal dan untuk mengeluarkan dari ketertinggalan itu tidak gampang, Pak. Harus terus berjuang. Ya, itu aksesibilitas. Ya, kalau tanpa investor masuk di sana, aksesibilitas tidak ada. Baik udara maupun laut, itu tidak akan mungkin, Pak. Saya sudah coba semua itu. Link saya juga itu saya bukan ya sombong lah. Di mana-mana ada. Tapi semua itu adalah ya terkendala ya aksesibilitas. Ya. Ya, dan itu aksesibilitas itu sangat bermanfaat bagi investor.
Jadi itulah sebabnya Nias masih tertinggal. Walaupun suka ada yang menyalahkan kepala daerah, ya itu kan ya wajar-wajar saja. Nah, Tapi memang itu ya seninya gitu loh. nah, ada keinginan Pak Mayorin ini untuk kembali bertarung di DPR RI. Ini sebenarnya bukan hanya kerinduan Pak Mayorin. Ini di media sosial memang masyarakat Nias pun prihatin memang sekarang. Karena ketika pemilu 2019 tidak ada orang Nias mau Sumut 2. Memang sampai hari ini terasa, sangat terasa. Tidak ada yang memperjuangkan kepala Nias. Maka kita tidak mau terulang lagi pemilu 2019. Di mana sama sekali tidak ada yang mewakili kita dari Kepulauan Nias. Nah, cuma pertanyaan begini Pak. Kalau kita melihat data pemilu 2019, waktu itu kan ada 10 caleg orang Nias Pak, yang terdiri dari beberapa partai politik. Ketika saya melihat datanya, orang Nias hanya memilih 161.000 Pak. Dari total pemilih orang Nias itu 529.892. Berarti hanya 30% orang Nias memilih orang Nias, Pak. Berarti 70% pasti memilih orang lain. Orang lain, ya sangat disayangkan. Sementara pertarungan orang Nias ke daratan itu dari 10 caleg, Pak. Yang memilih mereka hanya 39.000. Sangat jauh sekali. Nah, ini kan terulang ini di pemilu, kembali di pemilu 2024 nanti. Karena di media yang sedang berkembang sekarang, terus terang saja, saya punya data bahwa ada 10 caleg sekarang, Pak. Oh iya? Ada 10 caleg ya. Di PDIP itu ada 2. Ada Pak Turunan Bule, ada Pak Besehi dulu. Di Demokrat juga ada 2. Ini Pak Amayori sendiri dan juga Pak Ilham Mendeva. Di Nasdem ada Pak Christian Jebua. Di Gerindra ada 2 yang sedang saya dapat. Ada Asaludin Gea dan ada Darmawati Jendata. Di PKB ada Milianus Telembanua. Di Golkar ada Ideles Mendaki. Di Perindo ada Leader Daily. Dan di PAN ada Barnabas Suram. Dari data yang ada sedang berkembang di sosial, maka ada 11 orang. Tentu di pemilu 2024 kita berharap dari 11 nama ini adalah yang mewakili kita. Nah, dari melihat tadi jumlah pemilih di 2019 yang hanya 30% orang Nias, nah bagaimana Pak Amayori bisa mendorong kembali kepada masyarakat supaya peduli? Kira-kira apa menurut dulu syarat supaya bisa lolos ini dulu? Supaya ada minimal 1-2 orang lah mewakili Nias. Iya, itu salah satu syarat dulu untuk bisa lolos. Ya, yang jelas dulu satu kursi itu di DPR itu suaranya 120 sampai 150. Ya. Untuk hitungan pertama ya. Ya. Kan ada hitungan kedua nanti dan ketiga. 150.000 suara aman lah ya. Taruhlah 150.000 suara aman. Nah, tentu kita lihat pengalaman ya selama ini, ya itu nggak ada satupun orang Nias yang bisa mencapai suara tersebut. Iya, kalau pemilu 2009 memang paling banter itu 57.000. Hanya 57.000. Iya. Jauh. Berarti kan kalau atas dasar itu, ya itu kan sulit bagi kita orang Nias. Ya. Yang kedua adalah, ya tentu kita bersyukur dulu bahwa sistem pemilu sekarang terbuka. Terbuka ya. Berarti tetap peluang sama, ya suara terbanyak. Ya. Nah, yang kedua yaitu itu suara terbanyak dari 10 calon, ya itu tentu bersaing siapa suara terbanyak. Ya. Nah, tentu kita lihat di situ calon-calon yang setiap partai. Ya. Contoh sekarang PDIP. Ya. Calon-calon di situ PDIP, ya kita lihat dari 2019 yang lalu, Ya. ya itu ada yang 182.000 Sendiri itu ya. sendiri, belum total. Ya, ada yang 103.000. Ya. Nah,
Sementara orang Nias hanya 40.000. 40.000. Iya, itu Pak. Ya, berarti kita hanya penyumbang suara saja. Iya, jauh. Nggak bakal duduk. Iya kan? Itu sehingga hanya 2 kursi PDIP. Iya. Nah, demikian juga Nasdem. Nasdem juga akan 2 kursi. Iya. Nah, suara di situ adalah 100.000 sekian. Betul. Atau 81.000 atau berapalah. Nah, sehingga secara total ya yang terbanyak suara ya ranking pertama ya itulah Mega. Iya. Iya kan? Terus yang suara kedua itu adalah terbanyak kedua ya itu Martin Manulu. Iya. Terbanyak ketiga kita kalau nggak salah ya. 57.000. Ya, 57.000. Akhirnya ya susah juga untuk duduk. Iya. Iya kan? Jadi akhirnya suara yang 57.000 itu akhirnya kemana? Sayang, tidak bisa menundukkan. Nah, kalau kita lihat partai Gerindra juga begitu. Iya. Ya, itu langsung 163.000 kalau nggak salah. Iya. Ya, hanya sendiri Gusti Rawan. Sehingga hanya 1 kursi. Akhirnya kita hanya penyumbang suara lagi dari Nias. Ya, untuk Gerindra. Iya, untuk ya, Gerindra 34.000 sumbang. 34.000. Yang ketiga, yang keempat adalah kita lihat Demokrat. Ya, Demokrat tidak ada satupun. Ya, hanya 1 kursi. Ya. Ya, Demokrat itu hanya 49.000. Berarti tertinggi suara 49.000 bisa duduk. Bisa duduk. Dengan total tetap mencapai 1 kursi. Iya. Kalau Pak Christian Jebua saja masuk di Demokrat saat itu, Langsung ya lewat. 57.000 pasti dia yang duduk. Jadi saya cerita ini artinya kita harus pintar-pintar melihat sekarang, ya kalau demi Ononiha ya, ya partai mana yang bisa kita bersaing, ya kan? Nah, dan juga figur mana yang bisa bersaing. Ya. Itu. Sehingga lolos ke Senayan. Iya, iya. Ya. Kalaupun saya ditawarin oleh partai, saya ditawarin oleh beberapa partai, Pak. Yang pertama Nasdem. Oh. Ya. Saya nggak mau, Pak, Nasdem. Ya, kenapa? Saya juga ukur kemampuan saya, apa saya bisa 100.000 suara. Iya. Sehingga akhirnya nanti hanya penyumbang suara yang lain lagi saya. Betul. Saya ditawarin oleh Gerindra, Pak. Ya jujur ya, melalui kesempatan ini saya harus cerita ini. Iya. Saya ditawarin oleh Gerindra. Ya Gusti Rawan 163.000. Saya takutnya itu nggak dapat 2 kursi, akhirnya saya penyumbang suara. Betul. Iya. Jadi saya ditawarin oleh Golkar. Golkar adalah 53.000, Pak. Masih oke lah itu. Oke, masih oke. Tapi karena saya lihat Sahrul Pasaribu, teman saya bupati 2 periode dan dia itu orangnya hebat. Ya. Saya pikir, saya bilang, nah itu udahlah. Saya tidak juga. Akhirnya saya tetap semua tidak mau. Terakhir Perindo tawarin saya lagi. Ya, semua biaya nggak usah pikirkan. Yang penting itu adalah masuk caleg Perindo. Nah, saya juga mikir itu. Boleh. Tapi masuk threshold nggak? Enggak. 4%. Nah, itu yang jadi pertimbangan saya. Yang penting adalah mau partai manapun, tapi ada kesempatan dan kita bisa bersaing di situ. Akhirnya tetap saya konsisten. Saya pilih ya Demokrat. Kenapa? Ya Johnny Allen aja duduk 49.000 bisa duduk. Ya sehingga itu ya mana tahu masyarakat Nias ya memilih saya lebih dari 49.000. Sehingga saya secara total nanti tetap 1 kursi. Ya saya tetap berbuat untuk Nias. Itu rencana saya. Sehingga tentang pencalekan ini, Pak, ya itulah ya yang harus diedukasi masyarakat Oroniha. Ya. Ya. Tapi di Demokrat ada 2. Ada Ilham, ada komunikasi dengan Pak Ilham? Ada komunikasi, tapi artinya itu ya nanti terserah masyarakat. Ya. Ya.
tentu kan masyarakat ini kan pintar sekarang. Ya, kriteria-kriteria kan ada masing-masing. Ya. Ya, para konstituen. Ya. Nah, ya tentu dia lihat mana yang ya saya pilih. Ya, terserah. Nanti itu. Yang jelas ini adalah nggak mungkin kami para caleg ini cukup yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Kami kalau memang semua masyarakat menghendaki ada Ononiha di Senayan, ya itu adalah masyarakat jugalah yang membantu untuk mengedukasi masyarakat Ya. bahwa harus begini, harus begini, harus begini. Dengan tadi pertimbangan apa yang saya cerita tadi. Ya. Dilihat dari sisi peluang partai, dilihat dari sisi peluang ya itu para caleg, Ya. dan dilihat dari sisi lain ya bisa atau tidak. Ya. Gitu. Soalnya kan gini sekarang Pak. Ya. Orang kan kalau saat-saat seperti begini ya itu pun mampu orang mengatakan Pak, saya bisa masuk surga. Ya. Ya kan? Apa itu susahnya berkata-kata, Pak? Ya. Tapi nggak pernah kita lihat kenyataannya, benar nggak? Betul. Pernah masuk surga nggak? Betul. Ini contohnya segede. Tapi masyarakat sekarang udah pintar. Mana yang pintar berkata-kata, belum pernah kelihatan apa yang sudah dibuat. Mana yang sudah tidak begitu pintar berkata-kata, tapi sudah ada yang dibuat. Iya. Itu aja saya keyakinan Atau hanya saya, karena Pak. mendekati Ya, pileg, hanya baru- karena mendekati pemilu Baru berbuat. sehingga baru berbuat atau baru nongol. Nah, jadi sehingga masyarakatlah, kami serahkan kepada masyarakat ya menilai itu. Yang penting ya kalau Tuhan izinkan ya saya itu terpilih, ya saya tetap komit ya untuk memperjuangkan ya kepentingan Kepulauan Nias, bukan kepentingan pribadi saya. Ya. Ya, yang tadi saya cerita, yang tidak saya pikirkan pun, tidak saya rencanakan, tidak ada di visi-visi saya mau lakukan kok. Ya. Ya, apalagi ini, ya misalnya nasional, Ya. iya kan? Coba sekarang Pak, ya yang sudah selama kami bupati, yang kami sudah ajukan kepada pemerintah pusat, tolonglah Pak, itu adalah jalan lingkar Kepulauan Nias. Ya. Kami udah usulkan itu Pak. Ring road ya. Ring Road Kepulauan Nias. Setengah hati, Pak. Ya, sudah mulai lagi. Jokowi datang ke sana. Tapi, sudah dimulai, oke. Tapi nggak tahu masalahnya lagi. Ya, kenapa? Tidak ada power di Senayan lagi, Ya. Pak. Kembali lagi di situ, Ya. Pak. Yang pegang anggaran di Indonesia ini kan Senayan, Pak. Betul. Ya, kedua Pak, ya, selama saya di sana juga, rapat forkada kami robah dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Antara Nias Barat, Nias. Antara Nias Utara, Nias, Kota Gunung Stoli. Ya, kalau antara Kota Nias Selatan. Kota Nias Selatan sudah jalan nasional itu. Oke. Sudah jalan nasional. Hanya itu jalan nasional. Tapi antara Nias Utara, terus itu Kota Gunung Stoli, terus antara Nias Barat, Nias, itu wajib menjadi jalan nasional. Sudah kami usulkan itu, Pak. Lah, ya tinggal berkas saja di situ. Tidak ada yang mengawal. Kenapa? Itu menyangkut undang-undang, Pak. Betul. Nah, perubahan itu kan undang-undang, Pak. Siapa yang bisa bunyi-bunyi di Senayan yang ngomong masalah undang-undang? Nggak ada yang mengingatkan. Jadi itulah yang ketinggalan kita. Kenapa saya masukkan itu harus jalan-jalan? Wajarlah. Ya. Antar kabupaten itu, ya Jalan itu nasional. jalan nasional. Sehingga APBN Yang membiayai. yang membiayai. Nah, sehingga itu yang dibiayai oleh provinsi itu adalah jalan di kabupaten itu. Jadi, robah juga ada jalur-jalur di kabupaten masing-masing, jalan provinsi dari jalan kabupaten. Iya. Jadi gitu, itu kami udah usulkan pada saat kami masih bupati. Tapi tidak ada yang follow up. Kenapa? Itu menyangkut undang-undang.
Nah, kalau itu undang-undang, minimal itu adalah permen, ya itu Yang adalah mendorong itu. harus ada power yang mendorong. Semua ini adalah, ya, walahu alam. Ya. Nah, kalau melihat ini memang penting ya. Di Iya, pemilu Pak. 2024, penting ada perwakilan kita memang dari Sumut. Maka sebagai media Nawacita pun kami terus memberikan edukasi. Maka kami tidak segan memberikan semua caleg-caleg untuk berbicara ya, supaya kita fokus ini. Kita penting punya perwakilan di DPR dari Sumut 2. Baik, terima kasih. Ada pesan yang terakhir kepada pemirsa Nawacita Politik TV? Iya, pesan saya yang terakhir itu bagaimana supaya hal ini ya kita boleh kompak dan bekerja sama. Ya, jangan lihat dulu perbedaan masing-masing dari berbagai aspek. Ya. Ya, tapi mari kita lihat hanya satu fokus tujuan kita, bagaimana ada orang Nias ya duduk di Senayan. Siapapun orangnya. Ya, dan tentu orangnya kita lihat mana yang punya hati untuk kepentingan umum atau kepentingan pribadi. Ya, masyarakatlah yang bisa menilai ini, yang juga tidak lepas edukasi dari para tokoh-tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Ya. Yang kedua, ya, itu Nias ini adalah, ya, itu boleh dikatakan barulah mulai melek matanya itu, ya, setelah pemekaran. Ya. Sehingga masih perlu lagi, ya, itu kerja keras untuk melakukan pemekaran ke depan yang lebih tinggi lagi. Yaitu pemekaran Provinsi Kepulauan Nias yang sudah tinggal ketok pada tahun 2014 yang lalu. Tanpa ada orang di Senayan yang memperjuangkan itu adalah tinggal impian. Dan tinggal, ya, hanya rencana. Nah, itulah pesan saya. Ya, marilah kita, ya, satukan, ya, hati dan pikiran kita. Dan semangat terus, ya, jangan lengah. Nias masih punya masa depan. Terima kasih. Pemirsa Nawacita Politik TV, demikian perbincangan saya di hari ini dengan Pak Sekiatura Lauli, mantan Bupati Kepulauan Nias 2 periode dan juga sekarang maju menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat Sumatera Utara 2. Salam Indonesia dan salam sehat.